termasuk framing apa namanya, bahwa di framing Wahabi atau di framing anak-anak yang liar atau hanya satu dua personal itu menjadi tidak begitu penting, karena memang pasti akan kelihatan siapa sih Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, siapa sih Kiai Ubaidillah, siapa sih Syed Qori, siapa sih Soleh Basyari, kan gampang aja ngetracknya itu. Itu makhluk dari mana, kan bukan makhluk asing gitu. Jadi kejauhan kalau Wahabi atau apapun gitu. Sebuah keadaan sosial yang terjadi, terutama tentang hebohnya Nasabah Alawi. Silakan Dr. Soleh. Oke, Ubaidillah, Syed Qori, Mas Yusuf, sehat semua. Amin, amin. Iya, pertama kita harus bersyukur bahwa Rois Am memberi perhatian luar biasa pada perdebatan ini. Kita harus mensyukuri itu dan kita harus menghormati dan mentaati apapun isinya. Itu bagi saya yang pertama. Yang kedua, meski ada hal-hal yang mungkin bagi kita, bagi saya, bagi Kiai Ubaidillah maupun lebih-lebih pada Kiai Imaduddin serta Syed Qori, mungkin ada beberapa hal yang menurut kita kurang nyaman bagi kita. Tetapi apapun kita harus menghormati, kita harus mensyukuri bahwa statement Rois Am itu bukti bahwa perjuangan Kiai Imaduddin dan kawan-kawan ini 1,5 tahun ini udah masuk, seperti saya sebut, ke level elit. Jadi ini adalah masuk pada isu-isu elit, isu-isu strategis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya saya agak keberatan dengan pidatonya Rois Am. Itu pertama terkait dengan sebutan bahwa itu hanya sahsiyah atau saksun per saksun atau orang per orang dan tidak banyak. Itu yang sebenarnya harus kita klarifikasi. Kemudian yang kedua adalah mereka masuk ke beberapa cabang. Ini sebenarnya kan juga harus diklarifikasi. Kemudian ini nggak terlalu ini, soalnya kan nanti ada 1-2 cabang yang ini harus kita tertibkan. Nah, untuk pertama adalah saksiyah atau orang per orang ini. Ya, saya secara pribadi memang dari awal itu meyakini bahwa Dzurriyyah itu habaib itu bukan Dzurriyyah. Saya meyakini itu. Dan terkait hal ini memang saya makmum kepada Mustasyar PBNU, bukan kepada Rois Am. Jadi kalau kemudian dan tidak mungkin kan misal saya dipecat dari warga NU begitu, masa warga aja dipecat kan gitu, seperti ini kan gitu. Dan saya belum pengurus NU di level manapun begitu. Tapi saya terlahir sebagai NU, leluhur saya NU, bahkan salah satu dari atau bahkan istrinya Kiai Hasim yang melahirkan Kiai Wahid dan Gus Dur, Nyai Nafikoh itu masih ada hubungan dengan kakek-kakek buyut saya dari Ki Ageng Basyariah Sewulan gitu. Maka saya pakai nama Basyari. Bapak saya memberi nama Basyariah begitu. Konteksnya seperti itu. Nah, kembali ke tadi. Jadi saya tidak sependapat dengan Rois Am bahwa ini adalah syahsiat atau personal antar personal. Ini kegelisahan lama dan baru terungkap. Ya, apapun kita harus menghormati, mengapresiasi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang dalam tanda kutip membongkar ini semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian Kiai Rois Am juga menyebut-nyebut tentang konun asasi yang ada keterlibatan Habib Muhsin, kalau saya nggak salah menyimpulkan. Tetapi kan di bagian-bagian konun asasi yang diterjemahkan oleh Kiai Mustafa Bisri, Gusmus, lagi-lagi saya tadi mengutip, saya makmum pada Mustasyar dalam hal ini kepada Gusmus, adalah bahwa di situ disebutkan seburuk-buruk manusia adalah yang peka. Peka ini itu oleh Gusmus dimanai dalam tanda kurung mereka yang tidak mau menerima kebenaran, dan yang bisu mereka yang tidak mau yang bertanya dan menyebarkan kebenaran. Peka ini saya cari-cari tidak ada di kamus bahasa Indonesia. Di kampung saya peka itu pekok itu. Pekok itu ya apa ya? Ya terjemahan Gusmus tadi benar bahwa
adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran. Nah, itu. Nah, ini bagian dari Qanun Asasi juga. Jadi yang kita perjuangkan adalah masih satu garis dengan Qanun Asasi itu. Tadi Ki Ubaidillah juga menyebut bahkan sangat keberatan dibilang bahwa mereka-mereka yang terus mendiskusikan ini adalah kelompok Wahabi dalam tanda kutip. Nah, kemudian yang ketiga adalah mereka Ki Miftah ROSA menyebut nanti akan akan melakukan penertiban kepada 1-2 cabang yang melakukan gerakan-gerakan semacam ini. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita membuka telinga agak lebar dikit, ini sebenarnya bukan suaranya Kiai Imad, bukan suara saya, bukan suaranya Kiai Ubaidillah, tapi ini kan hampir merata sebenarnya. Dan tidak ada yang mendekati cabang-cabang. Cabang-cabang ini setiap pada suka live streaming seperti ini, mereka antri kok. Mereka nonton bareng, nobar begitu. Luar biasa. Ada live streaming, kemudian ada nobar di situ. Jadi nggak ada yang mendekati cabang-cabang. Cabang-cabang itu ya karena ini kebenaran, otomatis kan ya diterima dengan lapang dada kan begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait perjuangan yang arahnya atau yang dibentur bahwa kita ini seakan-akan membenturkan nanti sasarannya adalah NU yang kemudian kayak semacam gerakan transnasional ya. Itu sebenarnya jauh sekali itu cara pandangnya. Kita ini ya yang simpel-simpel saja bahwa fenomena dawir, bahwa fenomena oknum-oknum tertentu yang kemudian memanfaatkan dakwah keislaman untuk kepentingan-kepentingan pribadi, yang itu juga di mana-mana terjadi. Jadi dalam banyak kasus justru saya yakin bahwa PBNU dalam arti struktur yang besar itu atau dalam saya sebutnya itu silent majority itu tidak satu garis dalam hal ini dengan ROSA. Saya meyakini itu. Kenapa? Karena saya banyak berdiskusi dengan para Gus, saya banyak berdiskusi dengan ring-ring satu di Keramat Raya yang punya policy, punya kebijakan yang memang bahwa ini tidak bisa dibendung dan ini adalah kebenaran dan ini adalah sebuah perjuangan yang memang harus bentur sana sini. Termasuk framing bahwa di framing Wahabi atau di framing anak-anak yang liar atau hanya 1-2 personal itu menjadi tidak begitu penting karena memang pasti akan kelihatan siapa sih Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, siapa sih Kiai Ubaidillah, siapa sih Said Qori, siapa sih Soleh Basyari, kan gampang aja ngetracknya itu. Itu makhluk dari mana kan bukan makhluk asing gitu. Jadi kejauhan kalau Wahabi atau apapun begitu. Sementara gitu dulu Mas Yusuf.